Om Swastiastu. Kita sekarang ke kebun. Oh, ya. Kita ke kebun nyari sayur. Akang. Hehehe. Sayur apa? Hidroponik. Swastiastu. Teman kerja dokter hewan. Oh, Nggih, siap. nggih, Swastiastu nggih. Wah, becek bener nih. Becek. Tadi udah nelpon Budayu dulu. Dari Bali ini. Dari Bogor. tinggal di base. Nggih, tiang di Serpong tiang. Nggih, Tangerang Selatan. Ada meeting di Sentul maksud ke rumah. Dari Sentul nih ke. Oke, kebunnya ada Oh, ada berapa lokasi nih ke? 4 lokasi. Oh, 4 lokasi. Satu lokasi berapa Ada gitu. berapa meter ya? 500-an. Oh, 500. Oh. Itu masih bisa ngembang lagi gitu. Hmm. Di sana. Kebun pertama. Niki kebun pertama? Eh, Iya, iya. Luar Terus kentut hujan mana-mana di BSD juga Sabah. kan banjir itu. Tan di ininya pinggir kalau nggak jalannya aja kan. Hah. Kangkung sama napi aja niki. Kangkung, dan selada, Selada. romen, Sama. pakcoy, caisim, ya, bayam merah, bayam hijau. Jadi becek. Nggih, nggih. Ini berapa hari nih Pak? Oh ini bibitnya ya? Budayu ini malam datangnya ya? Malam datangnya Om. Ini apa namanya Pak? Selada. Oh, selada. Selada, selele gitu kan? Ya, nggih, bagus nggih. Mau ke sana, Nggih, kita cuci kaki ya. ngiring. Biar tahu dia, siapa tahu dia. Cari yang agak jalan. Selada juga nih Pak ya? Sedang di kebun hidroponik niki. Oh ini sebogor dah masa ini. Labu madu. Ya. Madu. Butternut. Pulang kantor lagi nih ke. Sebelum ngantor. Belum ngantor. Iya, Nuntik juga iya, pokoknya. Sekarang mau belajar. Sudah semakin tua tuh kita semakin takut Pak. Nggih, betul. Tapi Kan kecepatan nggih, kan makin berkurang. umum ya karena yang basicnya perawat bedah kan. Mendampingi Apa aja dokter di bedah bedah-bedah kan ya. itu. Sekarang ya udah mulai takut. Nyari yang tenang.
bareng Mau mau. bareng ya? Ya. Biar ada teman. Karena pagi-pagi itu kali libur ya kalau libur. Kan biasanya per tempe dikasih itu. Tanggal 31 ya ininya. Ya. Udah yuk kesana ya, mau kesana nggak aja. Enggak, bareng aja sama bawa bulog. Beriwen belum kalau kerjaannya. Dari mana nih suhu? Suhu nih suhu. Dari Suhu. Cimanggis. Woi, ininya udah pakai danantra tuh. Nantara. Keren. Keren itu tadi. Ya, Lihat Pak. ya sontan Kang. Nah, nyaman. Nah, nyaman. Ya. Dokter hewan. Oh, dokter hewan. Bahasa Balinya dokter ubuan. Acara apa Pak? Acara apa? Acara biasa nyontek. Menyontek. Kok dicontek? Jalan-jalan aja. Ya, Full selada kan sih. full selada. Gitu. Tapi hujan terus saya mau bikin. Kalau nggak ini nanti saya kasih Adi langsung saya kontak langsung ke Adi turun ke sana. Saya kasih ongkos ke Adi ngasih ongkos bensin aja di sini. Barang kan beli gratis. Barang bensin di sini tak tahu packing di sini. Ada yang minta di sekarang. Adi bayar untuk packingnya doang. Ini mau urusan harga mau urusan apa? Saya kan saya terus kan nggak milih harga sama Adi. Sekarang aja. Atur aja. Yang penting sama-sama enak. Situ ada lebih, saya ada lebih. Dari zaman gaplek ya. Gaplek Tidak belum dilihat pernah ya? baru. Ya, cuman saya dulu pesen Ah. beliau ini di awal, Pak, bikinnya pelan-pelan, satu-satu, Iya. jangan keburu nafsu. Langsung banyak tuh. Ya, Ya. nanti bertahap gitu. Ya cuma bapak ini aja yang ngerti. Yang lain dibilangin gablok sih. Langsung banyak buduk gas. Wah iya beras, akhirnya belum tanaman juga belum bisa ke handle. Ya. Penyakitnya apa hamanya belum bisa ke handle. Belum kita Penga- harus mempelajari setiap karakter tanaman. Ya, pengetahuan tentang tanamannya Tanaman itu ini belum karakternya diketahui apa, kan ini ya. apa. Ya. Semua mesti dipelajari. Tiba-tiba bruk dapat order bingung dia. Gitu. Nutrisi juga harus dipelajari, apa Ya. segala macam. Enggak perlu. Yang penting ini nih. Sirkulasi udara di sini bagus. Jadi ini kenapa dia bikin tingginya segini? Pertama, Tingginya ada semeter, Pak. meter ada. Pertama, kalau kita masuk ke bawah, kita bersihin nggak terlalu sakit. Ya, lebih gampang gitu ya. Kita mesti mikirin karyawan. Ya. Jalannya juga Ya, kemudian sirkulasi udara di bawah ini sehingga ini tidak panas. Ada sirkulasi udara yang beredar terus. jadi makin tinggi makin bagus ya. Kalau begini. Makin tinggi makin bagus, tapi harus dipikirin juga jangan bikin hidroponik Wah, kayak ya, begini. ya. Tembok, Minimal segini nih, pakai bagus. pipa gitu kan, di tembok. Kok kebersihinnya gimana? Maintenance-nya gimana? Kalau ini kenapa dia pakai talang? Maintenance-nya gampang. Tinggal dibuka, talangnya dibersihkan. Tapi kalau pakai pipa mesti dicolok-colok. Begitu, begini bentuknya spiral, dikunci lagi di lem. Wah, udah. Ya, ribet. Rata-rata memang teknik produksi hidroponik rata-rata menggunakan talang. Iya. Ini terus di luar sana ke bawah yang pakai tang itu. Bagi bang gimana sih teh? Nanya juga dia. Nanya. Ya kan saya orangnya nggak bisa rahasia-rahasiaan, saya nggak bisa bilang apa adanya. Saya bisa Bahkan. Ya.
HPP itu perlu diketahui pada saat di awal kita mulai menyemai. Misalnya pakai benih apa nih, bayam. Berapa harga benih bayam? Nah, berbeda dengan misalnya selada Junction, misalnya selada yang RZ. Kan itu per biji Pak itu. Iya. Kalau bayam itu kan waktu kita beli gram Pak. Iya. Untuk perencanaan satu meja ini semai itu butuh berapa gram benihnya sehingga bisa dikonversi gram ke rupiah pada saat belinya berapa duit, ongkos kirimnya ke sini berapa Iya. duit, bisa dikonversi. Ini rata-rata berapa gram sih habisnya gitu. Kemudian rokul, satu rokul itu satu slab itu berapa, bisa dipotong berapa, bisa dibagi rupiahnya. Satu bah berapa, ketahuan harga rupiah. Kemudian pompa nih, pompanya pakai berapa watt? Itu jangan pakai pompa sentral. Kalau pakai pompa sentral, misalnya di sana pakai pompa 1 buat ngairin semua 1000 watt. Kalau dia pompanya bermasalah 1 Pak, habis semua. Habis semua ya. Betul. Makanya kenapa ini satu pompanya dan harus punya spare. Misalnya punya spare 3 lah. Kalau ini problem, pompanya langsung ganti. Kan cuma 5 menit selesai. Gitu kan? Masalahnya sudah bisa selesai 5 menit. Nah, pompa ini juga ada yang 18 watt, ada yang 30 watt, ada yang pakai 60 watt. Makanya beda-beda Pak. Meja ini sama meja itu aja pasti beda. Ini berapa Pak wattnya? Ini 33 sekarang. 30 yang itu? Ini ada yang masih ada yang 23 watt. 23 watt. Ya, yang Ini turbo. sama itu Pak, mejanya sama, pompanya beda-beda harganya Pak listriknya. Robo. Beda harga. Jadi itu beban listrik, jumlah lubang tanam ini sama jumlah lubang tanam itu juga akan beda. Beda. Harganya juga beda-beda. Kemudian jumlah seluruh lubang tanam, ya jumlah seluruh lubang tanam yang ada di kebun itu untuk dasar hitungan beban upah tenaga kerja. Jadi biaya tenaga kerja itu dibebankan kepada seluruh lubang tanam yang ada di sini. Misalnya Pak, kita habis ngegaji orang berapa nih? 10 juta. 10 juta habis untuk gaji orang karyawan, ini jumlahnya berapa lubang tanam seluruhnya? Dibagi dengan itu. Nanti ketemulah per lubang tanam itu HPP biaya tenaga kerja berapa. Totalin baru ketahuan Pak. Kalau nggak punya data itu semua, mana bisa ngitung HPP, mana bisa ngejual. Dia jual selada. Lu berapa jual selada? 22.000. Ternyata kalau HPP dia lebih dari 25.000 mungkin dia. Ya rugi. Paling sekali oke, 2 kali oke, 3 kali, 4 kali mampus ya. Gitu. Belum tikar ya dia. Ya, itu belum tikar, orang biaya terus yang keluar kan keuntungan nggak? Jadi harus diketahui harga dasar dulu. Betul, Ya, harga berapa dasar. pengeluaran semua ya HPP Betul. itu kan. Betul. Setelah itu baru nyari margin kan. Marginnya Ya, berapa? ya. Kalau udah ketemu, kita mau ngambil keuntungan Ya, berapa persen, dari margin ya, itu, ya. dari HPP itu berapa persen? Ya. Gitu. Betul. Nanti kesananya total pendapatan seluruhnya itu berapa persen sih bisa maksimum dari keuntungan dari seluruhannya? Ya. Pak Gu rata-rata 30 ya Pak? Ya? 30 ya? 30%? Iya. Dari omset, total omset? Ya, ya. 30% Pak? 30% ya? 30%? Normal. Kalau misalnya kita hitung Pak, dia omsetnya 100 juta Pak sebulan. Ya. Berarti 30 juta udah pegang tangan. Ya. Nah, cuma buat dapetin juta-jutanya itu mesti merajut ya tadi satu, Ya. cuma terus penyakitnya, hamanya segala macam dari rajutan-rajutan itu baru dia bisa menghasilkan itu. Ya. Tidak serta merta. Tuh dia Ya. perjuangan. Dia kalau nggak dia bangun jam 5 subuh lihat ke sini nggak bakal dapet segitu. Iya, betul. Gitu. Kan dengan kerja keras. Ya. Itu udah pastilah kalau kerja keras itu pasti akan menghasilkan Hasilkan hasil yang bagus ya. keras. Yang besar. Minimal 5-10%. Jadi ini per kaki ini turun pasien, per kaki turun bambu gitu. Jadi semakin dia curah, semakin kencang, semakin sirkulasi airnya lebih cepat. Semakin akan terlarut sempurna. Kemudian kenapa dia pakai talang? Talang itu dia sistemnya NFT Pak, nutrien film teknik. Nutrien film teknik itu tidak ada pengendapan pada instalasi pipa, instalasi tanaman, sehingga dia tidak memungkinkan untuk dipanasi oleh sinar matahari. Jadi air yang mengalir ini matahari nggak sempat manasin. Iya. Makanya balik lagi ke situ dingin lagi, balik lagi ke situ dingin lagi. Kenapa ini mesti dipendam dalam tanah? Itu untuk mendinginkan secara alami. Gitu. Kalau dia ditaruh begini nih di atas, itu pasti panas. Berbeda dengan yang dipendam di bawah, karena tanah ikut juga mendinginkan.